Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Hidayat, biasa dipanggil dengan nama Wahyu. Saat ini saya bekerja di PT ATW Solar Residensial, dan saat ini saya menjabat sebagai manajer engineering, gitu. Sehingga untuk instalasi PLTS atau solar system, desain instalasi itu sangat berkaitan dengan departemen saya selaku departemen engineering. Kemudian terima kasih kepada Ibu Justina, Ibu Jessica, dan juga tim dari BPP Ambon yang telah berkoordinasi dengan ATW Solar dalam rangka untuk memberikan pelatihan kepada adik-adik semua yang mengikuti pelatihan sebagai teknisi PLTS di BPP Ambon pada batch yang di tahun 2023 ini. Begitu. Kemudian sesuai dengan arahan dari Ibu Justina dan juga Ibu Jessica, bahwa materi kita kali ini adalah DCAC Couple Installation. Harapannya rekan-rekan peserta bisa mengikuti dengan saksama agar nantinya materi ini bisa diterima dengan optimal dan juga dan maksimal, karena nantinya akan sangat terkait dengan kompetensi dan juga kualifikasi yang diharapkan teman-teman semuanya bisa menguasai bidang sebagai teknisi PLTS. Seperti itu. Kemudian untuk pembahasan kita kali ini, kita nanti akan belajar mengenai bagaimana sebuah instalasi PLTS atau Solar System Installation. Kemudian, eh, karena nanti kita akan membahas mengenai DC and AC couple installation, maka sebagai pengantar kita nanti akan sampaikan mengenai bagaimana sistem kelistrikan DC dan juga AC, begitu. Terutama bagi rekan-rekan yang belum ada background di bidang kelistrikan, maka supaya nanti bisa mengikuti materi kita dengan baik, kita akan sampaikan dulu pengantar secara singkat mengenai seperti apa DC dan AC installation, kelistrikan DC dan AC begitu. Kemudian kita akan lanjutkan mengenai bagaimana instalasi DC couple dan juga AC couple pada sebuah sistem PLTS. Namun sebelum kita membahas lebih jauh mengenai DC and AC couple installation, kita perlu sampaikan dulu sebetulnya kenapa sih kita sekarang ini belajar tentang solar panel atau kenapa kita belajar mengenai PLTS begitu. Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan peserta pelatihan di BPP Ambon, saya sedikit cerita mengenai kondisi di tempat saya sekarang di ATW Solar yang kebetulan berada di Tangerang Selatan gitu. Jadi belakangan ini kita mendengar informasi yang cukup masif di media massa tentang bagaimana kondisi di Jakarta, Tangerang Selatan, dan juga kota-kota sekitarnya yang sedang menghadapi masalah berupa polusi udara, gitu. Sampai kemudian pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan, mulai dari tilang kendaraan yang memiliki emisi berlebih, kemudian penyemprotan air dari atap gedung, dan sebagainya. Terlepas dari efektif tidaknya solusi yang diambil, tetapi satu hal yang perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian adalah bahwa salah satu sumber dari polusi udara di ibu kota dan juga sekitarnya itu adalah tidak lepas dari penggunaan batu bara sebagai sumber pembangkit listrik yang sekarang kita gunakan di Indonesia. Kemudian, seiring dengan kesadaran masyarakat tentang penggunaan energi bersih atau clean energy, maka seiring dengan hal itu, kita sekarang semakin masif untuk bisa menggunakan dan juga memanfaatkan instalasi pembangkit dari sumber-sumber energi baru terbarukan. Salah satunya adalah tenaga surya, gitu. Sehingga bagi rekan-rekan yang sekarang belajar mengenai bagaimana menjadi seorang teknisi, seorang installer PLTS, maka teman-teman harus bangga, harus yakin bahwa nantinya di bidang inilah teman-teman akan mendapatkan banyak sekali peluang, banyak sekali opportunity untuk bisa berkarir dan juga bekerja di bidang solar panel installation. Seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa kelebihan yang bisa kita tawarkan ketika kita bergerak di sektor energi terbarukan, yaitu di tenaga surya. Bahwa dengan menggunakan energi surya ini, kita bisa memanfaatkan sumber-sumber energi yang tersedia melimpah di alam secara alami dan gratis, sehingga secara sustainability akan sangat terjamin sekali begitu. Kemudian dimanapun lokasinya, dimanapun tempatnya, selagi itu masih mendapatkan paparan sinar matahari, maka di sana punya
potensi untuk kita manfaatkan sebagai produksi energi listrik secara mandiri. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa menghemat tagihan listrik PLN ya dengan menggunakan solar panel installation dalam rangka memproduksi energi secara mandiri. Dan seiring berjalannya waktu, industri PLTS mengalami peningkatan yang cukup pesat, salah satunya dalam hal smart technology. Kita bisa memonitoring, bisa memantau kondisi kelistrikan atau produksi PLTS yang kita miliki secara real time saat itu juga. Nah, sehingga dengan sederet kelebihan dari instalasi PLTS yang ada saat ini, saya harap teman-teman bisa bangga dan teman-teman merasa yakin bahwa disinilah kedepannya opportunity dan juga peluang pekerjaan akan sangat terbuka sekali. Gitu. Nah, kemudian teman-teman semuanya, seiring dengan berjalannya waktu, saat ini kita menjumpai ada 3 jenis instalasi PLTS atau Solar System Installation. Pertama adalah instalasi on-grid system, kemudian off-grid system, dan juga hybrid system. Nah, teman-teman sekalian, kita mulai dari konsep yang pertama yaitu on-grid system. On itu artinya terhubung, kemudian grid artinya jaringan PLN. Sehingga instalasi PLTS on-grid system ini merupakan instalasi PLTS yang terhubung dengan grid atau jaringan PLN supaya bisa beroperasi. Kemudian berbeda dengan instalasi off-grid system, off itu artinya terputus, grid artinya PLN gitu. Sehingga instalasi PLTS off-grid system ini merupakan instalasi PLTS yang dia tidak terkoneksi atau tidak terhubung dengan jaringan PLN. Sehingga untuk bisa beroperasi, dia membutuhkan adanya baterai untuk menyimpan overproduction atau kelebihan produksi energi yang dihasilkan oleh PLTS. Jadi ketika siang hari, nantinya sebagian produksi dari PLTS akan masuk ke beban listrik, sebagian sisanya lagi akan masuk ke baterai untuk digunakan di malam hari atau ketika produksi PLTS berhenti. Kemudian untuk instalasi yang ketiga yaitu hybrid system adalah instalasi PLTS yang mengkombinasikan lebih dari satu sumber. Baik itu menggunakan tenaga surya dengan tenaga angin atau dengan genset atau dengan PLN atau dengan baterai dan sebagainya. Sehingga hybrid system ini merupakan kombinasi dari lebih dari satu sumber energi terbarukan. Sekaligus hybrid system bisa diartikan sebagai kombinasi antara on-grid system dan juga off-grid system. Nah, teman-teman semuanya, nantinya ketika kita membahas mengenai DC and AC couple installation atau DC AC couple, kita akan sangat berkaitan dengan instalasi off-grid system dan juga hybrid system. Sedangkan pada konfigurasi on-grid system, di sana tidak banyak membahas mengenai AC couple dan juga DC couple. Nah, ini adalah beberapa komponen yang sering kita gunakan dalam instalasi PLTS, mulai dari PV modul atau modul panel surya, kemudian ada solar charger control atau SCC, ada on-grid inverter, kemudian ada baterai dan juga protection device. Ya, teman-teman, bagi teman-teman yang belum ada basic di bidang kelistrikan, kita sampaikan sedikit pengantar atau pembahasan sekilas mengenai apa itu kelistrikan DC dan AC, gitu. Jadi DC itu adalah direct current. Direct current adalah tipe atau listrik yang dia itu menghasilkan gelombang searah. Karena sifatnya searah, maka ketika dia itu menghasilkan tegangan 12 volt, dia akan konstan di angka itu, gitu. Atau 24 volt, dia akan konstan di angka itu. Nah, tentu untuk listrik DC, dia hanya bisa digunakan untuk beban listrik DC. Ya. Seperti misalnya komputer, kemudian handphone, lampu LED, baterai. Nah, dia itu adalah tipe-tipe atau peralatan yang membutuhkan listrik DC untuk bisa menyala. Berbeda dengan listrik AC yang bentuk gelombangnya itu bersifat bolak-balik, dia adalah kebalikan dari instalasi listrik DC. Nah, karena tipe gelombangnya adalah bolak-balik, maka dia hanya bisa digunakan untuk beban-beban yang sifatnya AC begitu. Nah, beban AC itu seperti kulkas, kemudian setrika, lampu, AC dan juga mesin cuci gitu. Nah, serta peralatan listrik yang kita temui setiap hari di rumah itu cenderung menggunakan listrik AC begitu. Sehingga kalau kita
punya sumber listrik DC, pada dasarnya dia tidak bisa digunakan untuk listrik AC, kecuali dia harus dikonversi dulu gitu. Bagaimana cara mengkonversi dari AC ke DC? Nanti ada caranya, ada komponennya. Nah, kemudian instalasi PLTS yang pada dasarnya membutuhkan komponen utama berupa modul panel surya. Nah, modul panel surya ini berfungsi untuk mengkonversi atau mengubah dari radiasi matahari menjadi energi listrik dalam bentuk listrik DC, begitu teman-teman. Karena output dari panel surya itu masih berupa listrik DC, maka dia tidak bisa digunakan secara langsung untuk kebutuhan di rumah kita, gitu. Nah, agar modul panel surya itu outputnya atau keluarnya bisa digunakan untuk kebutuhan beban listrik rumah, maka dia butuh dikonversi menjadi AC, yaitu menggunakan on-grid inverter atau baterai inverter. Nah, disinilah pentingnya mengenai DC couple dan juga AC couple installation, yang nanti akan kita pelajari bersama-sama, gitu. Nah, teman-teman, ini adalah instalasi on-grid system dari modul panel surya. Dia menghasilkan listrik dalam bentuk tegangan DC atau direct current. Kemudian dia akan dikonversi menggunakan on-grid inverter supaya bisa diubah dari listrik DC menjadi listrik AC. Namun, untuk bisa beroperasi, on-grid system ini membutuhkan adanya tegangan referensi dari PLN, ya, tegangan referensi dari PLN. Kemudian, ketika mendapatkan tegangan referensi, maka on-grid inverter akan aktif sehingga bisa mengalirkan beban listrik ke eh, mengalirkan tegangan listrik ke beban rumah, gitu. Kemudian apa jadinya ketika jaringan PLN terjadi pemadaman? Maka on-grid inverter akan ikut padam sehingga beban tidak akan menyala, gitu. Nah, kenapa ini terjadi? Karena on-grid system, on-grid inverter dia membutuhkan tegangan referensi dari PLN. Ketika PLN padam, on-grid inverter tidak mendapatkan tegangan referensi sehingga dia akan padam. Kemudian apabila on-grid inverter tetap aktif ketika PLN terjadi pemadaman, maka dikhawatirkan ada potensi kebocoran listrik, gitu, dari instalasi PLTS menuju ke jaringan PLN, sehingga akan membahayakan tim teknisi atau orang yang sedang melakukan maintenance di lapangan. Nah, sehingga untuk memberikan safety atau pengaman, proteksi, maka setiap on-grid inverter dia diwajibkan memiliki sistem proteksi berupa anti-islanding, yaitu ketika PLN padam, dia harus ikut mati, agar tidak ada kebocoran listrik menuju ke jaringan instalasi PLN. Nah, kemudian ada yang berpikir, wah, kalau misalnya instalasi PLT saya itu padam, berarti nggak bisa digunakan dong, gitu. Pertama ketika siang hari, gitu. Nah, bagaimana solusinya gitu? Nah, maka solusinya adalah kita bisa menggunakan tipe yang kedua dan ketiga, yaitu off-grid system dan juga hybrid system. Agar ketika PLN terjadi pemadaman, instalasi PLTS masih bisa berjalan gitu. Nah, itulah kita akan belajar mengenai AC coupled installation dari sana begitu. Kemudian kalau kita bicara mengenai DC and AC couple, berarti ada lebih dari satu device yang dia itu dikombinasikan begitu. Nah, couple itu kan artinya berpasangan ya. Couple itu berpasangan, sehingga dalam konsep ini adalah ada lebih dari satu device inverter yang itu dikombinasikan begitu. Kalau di gambar yang pertama, di sini hanya ada satu on-grid inverter gitu, atau satu device controller yaitu inverter itu sendiri. Tapi ketika kita punya lebih dari satu device, maka di sanalah dibutuhkan adanya couple atau penyambungan begitu. Nah, pertama kita akan berangkat dulu dari sini. Teman-teman semuanya, on-grid inverter, on-grid system dari PV modul atau modul panel surya, dia masuk ke on-grid inverter agar dikonversi menjadi listrik AC. Tetapi untuk bisa beroperasi, dia dibutuhkan tegangan referensi dari PLN atau grid network. Nah, kemudian kita bisa menambahkan seperti ini, teman-teman. Ada namanya baterai inverter. Nah, baterai inverter ini, dia adalah komponen yang bersifat bidirectional. Dia bisa melakukan charging ke baterai menggunakan PLN dan juga on-grid inverter.
dia bisa mengubah dari listriknya baterai menuju ke beban seperti ini. Ya, oke. Kalau sebelumnya kita masih berupa instalasi on-grid system, nah kemudian kita ubah menjadi hybrid system dengan cara menambahkan baterai inverter, kemudian kita tambahkan baterai di sini. Nah, teman-teman semuanya, dengan konsep seperti ini, menggunakan baterai inverter, kita bisa melakukan charging dari PLN dan juga on-grid inverter menuju ke baterai. Artinya kita mengubah dari listrik AC menjadi listrik DC gitu. Nah, listrik AC itu adalah ya, listrik AC itu diberikan dari jaringan PLN yang masuk ke baterai inverter, sekaligus dari on-grid inverter dia masuk ke baterai inverter gitu. Nah, sehingga dari dua sumber ini dia memberikan tegangan listrik AC. Daya listrik AC itu dia bisa dikonversi menjadi DC, diubah untuk charging ke baterai. Seperti itu. Nah, kemudian dari baterai ini, dia listrik DC akan dikonversi menjadi AC menggunakan baterai inverter agar bisa menyalakan beban listrik di rumah. Baik itu lampu atau kulkas, kemudian dispenser dan lain-lain. Nah, ini adalah konsep dari hybrid installation yang pertama. Nah, kemudian couple-nya di mana gitu? Couple-nya di sini, teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya AC couple. Kenapa dinamakan AC couple? Karena listrik yang ada di jalur ini dia berupa listrik AC dan dia dikoppel atau dikombin di titik AC-nya gitu. Dan nanti akan berbeda dengan instalasi DC couple gitu. Yang mana untuk DC couple kombinasinya atau penyambungannya bukan di sisi AC melainkan di sisi yang DC. Nah, seperti apa kira-kira? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke DC couple, ini adalah diagram sederhana dari instalasi AC couple. Ya, teman-teman semuanya, dari modul panel surya sebelah kiri, dia masuk ke inverter jaringan atau on-grid inverter gitu. Dari yang semula listrik DC diubah menjadi listrik AC gitu. Nah, sebagian digunakan ke beban rumah secara langsung karena berupa listrik DC. AC, sebagian lagi dia akan masuk ke baterai inverter. Inputnya AC, outputnya DC untuk melakukan pengisian ke baterai. Nah, ini adalah konsep dari hybrid installation menggunakan AC couple. Karena untuk penyambungannya berada di sisi AC begitu. Nah, berbeda dengan DC couple yang mana penyambungannya dilakukan di sisi DC. Menjadi seperti ini, teman-teman. Ya, dari modul panel surya atau PV modul, dia menghasilkan listrik DC, kemudian dia akan masuk ke solar charger control sesuai dengan fungsinya yaitu untuk melakukan pengisian, melakukan charging atau mengontrol sebuah charging menuju ke baterai. Nah, itulah konsep sederhana dari instalasi DC. Output dari modul PV berupa DC, output solar charger control berupa DC, sehingga dilakukan untuk pengisian baterai. Nah, kemudian untuk bisa digunakan ke beban listrik rumah, kita membutuhkan adanya baterai inverter seperti ini. Nah, fungsi dari baterai inverter di sini adalah dia untuk mengkonversi dari listrik DC, outputnya solar charger control dan juga output dari baterai, agar bisa digunakan untuk menyalakan beban listrik rumah gitu. Nah, ini adalah konsep off-grid system ya. Off-grid system. Kenapa saya bilang off-grid system? Karena di sana tidak ada interkoneksi dengan jaringan PLN gitu. Kemudian, bagaimana kalau misalnya nanti ketika malam hari baterai itu habis begitu. Sedangkan panel surya sudah tidak bisa beroperasi ketika malam hari. Nah, sehingga dibutuhkan charging baterai tapi menggunakan PLN begitu. Nah, kita bisa mengubah dari off-grid system ini menjadi hybrid system seperti ini. Nah, ini adalah konfigurasi hybrid system installation yang kedua. Nah, Bapak Ibu semuanya dan juga teman-teman di BVP Ambon, perbedaan dari instalasi tipe yang kedua ini dengan yang pertama adalah terletak pada konfigurasinya atau di manakah titik interkoneksinya. Nah, kalau yang sebelumnya kita melakukan kopling itu pada sisi AC, sedangkan di sini kita melakukan kopling pada sisi DC.
Nah, di sebelah sini. Jadi inilah perbedaan dari instalasi tipe yang pertama. Nah, kemudian kalau kita gambarkan dengan skema yang lebih sederhana, bentuknya adalah seperti ini. Dari modul panel surya, dia menghasilkan tegangan listrik DC, kemudian masuk ke solar charger control untuk mengkontrol atau mengatur pengisian menuju ke baterai. Ya, dia masuk ke baterai masih dalam bentuk tegangan DC atau direct current. Kemudian selebihnya dia akan masuk ke inverter jaringan atau on-grid inverter atau baterai inverter juga bisa gitu ya. Kemudian disalurkan menuju ke beban listrik rumah. Nah, ini adalah perbedaan dari tipe yang pertama tadi. Kemudian kalau kita bicara soal kelebihan dan kekurangannya, untuk tipe yang sebelumnya, ya, untuk tipe yang ini, kalau dari modul panel surya itu berupa listrik DC atau direct current, kemudian dikonversi menjadi AC oleh on-grid inverter, output dari on-grid inverter dia akan dikonversi menjadi DC lagi untuk melakukan charging ke baterai. Sehingga dari semula listrik DC diubah menjadi AC, kemudian diubah lagi menjadi DC untuk proses pengisian. Nah, dalam setiap konversi dari DC ke AC itu, dia tidak akan lepas dari yang namanya losses gitu. Ada sebagian energi yang terbuang gitu. Misalnya dari input 100 kW gitu. 100 kW masuk ke inverter on grid, dia dikonversi menjadi AC, maka outputnya tidak akan 100 kW. Pasti akan menurun karena adanya losses atau efisiensi. Misalnya dari 100 kW, dia outputnya hanya 95 kW begitu. Tapi kemudian dia dikonversi menjadi DC lagi menggunakan baterai inverter. Nah, dia akan menurun lagi jumlah energi yang dihasilkan. Nah, sehingga dari konversi seperti ini, salah satu kelemahannya adalah adanya penurunan efisiensi. Dari DC diubah jadi AC, tapi diubah ke DC lagi. Begitu. Itulah kekurangannya. Kemudian kalau tipe yang kedua, untuk tipe yang ini, dalam proses charging ke baterai, dia tidak membutuhkan konversi apapun. Begitu. Dari modul PV berupa listrik DC, kemudian diatur stabilitasnya menggunakan solar charger control, tetap menjadi DC, langsung digunakan ke charging baterai. Sehingga dia akan lebih efektif, lebih efisien, dan juga minim losses energi begitu. Tetapi untuk instalasi DC couple memang cenderung lebih mahal. Karena untuk tarikan kabel DC dari modul PV ke solar charger controller itu lumayan gitu. Secara harga memang lebih mahal dibandingkan dengan kabel AC. Tetapi secara efisiensi dia akan lebih bagus dibandingkan dengan instalasi yang pertama tadi. Nah, kemudian ada juga instalasi yang ketiga, gitu. Tipe instalasi yang ketiga. Nah, dari jaringan PLN atau grid network berupa listrik AC, kemudian masuk ke baterai inverter, outputnya masih berupa listrik AC begitu. Nah, kemudian kita tambahkan berupa modul panel surya di sini. Nah, adanya modul panel surya, listrik DC, kemudian dikonversi menjadi listrik AC oleh on-grid inverter. Tetapi, untuk on-grid inverter, dia membutuhkan adanya tegangan referensi dari PLN gitu, untuk bisa beroperasi. Nah, sehingga dengan konsep kayak seperti ini, ketika PLN memberikan tegangan referensi ke on-grid inverter, dia akan aktif sehingga output dari panel surya bisa disalurkan menuju baterai inverter. Kemudian kita tambahkan baterai. Ya, oke. Dengan cara seperti ini, proses pengisian menuju baterai itu bisa didapatkan dari tiga sumber. Ya, sumber yang pertama adalah dari instalasi on-grid inverter ya, PV dan juga on-grid inverter itu yang pertama. Terus yang kedua berasal dari PLN untuk charging juga. Dan yang ketiga adalah dari modul panel surya dengan solar charger control gitu. Nah, dengan konsep seperti ini, maka di manakah letak DC dan juga AC couple-nya? Yaitu di sini gitu. Untuk AC couple itu adalah interkoneksi dari on-grid inverter dan juga PLN membentuk AC couple. Kemudian kalau DC couple
yaitu output dari solar charger control menuju ke baterai, dia diinterkoneksi dengan output dari baterai inverter, yaitu menggunakan DC couple. Untuk instalasi seperti ini, ada salah satu kelemahan yang bisa kita amati ya teman-teman ya, bahwa on-grid inverter ini hanya bisa beroperasi ketika listrik PLN masih aktif gitu ya. Dia memberikan tegangan referensi ke on-grid inverter. Bagaimana ceritanya ketika PLN terjadi pemadaman? Seperti ini. Maka saat PLN terjadi pemadaman, secara otomatis instalasi PLTS yang di sisi atas dari PV modul menuju on-grid inverter dia akan terputus begitu. Sehingga satu-satunya sumber untuk melakukan charging ke baterai hanya mengandalkan dari instalasi yang di bawah, yaitu dari PV modul menuju ke solar charger control. Sebagian digunakan untuk charging baterai dan sebagian lagi dikonversi oleh baterai inverter untuk menghidupkan beban listrik rumah. Nah, dari sini teman bisa mengamati bahwa ternyata AC couple ada kelemahan seperti ini. Di samping dari harga pemasangan yang bisa dibilang cukup murah, tetapi ada konsekuensi yang perlu kita amati juga. Kemudian ada tipe instalasi yang keempat. Instalasi yang keempat ini konsepnya hampir sama dengan tipe instalasi yang ketiga tadi ya teman-teman ya. Untuk instalasi yang keempat, kita tambahkan adanya instalasi modul panel surya dan juga on-grid inverter di sebelah atas. Nah, kemudian interkoneksi dengan listrik AC itu bukan mengambil dari jaringan PLN, bukan di sebelah sini. Bukan di jalur antara PLN dan juga baterai inverter, melainkan ada di sisi output dari baterai inverter. Karena kita ngambil dari sisi output baterai inverter, maka ketika kita tambahkan baterai di sini, ya kita tambahkan baterai, sehingga selama baterai masih menyimpan energi listrik yang dia bisa digunakan untuk menghidupkan baterai inverter, sehingga beban bisa menyala, sekaligus dalam kondisi tersebut, tegangan referensi yang dibutuhkan oleh on-grid inverter itu akan diambilkan dari baterai inverter. Nah, dengan cara seperti ini, kita amati DC couple dan juga AC couple di sebelah sana. Kemudian, ketika PLN padam, tidak akan memberikan efek apapun, ya, karena baterai masih bisa dicas menggunakan instalasi PLTS yang di bawah. Kemudian on-grid inverter masih bisa menyala karena interkoneksi ada di sisi AC output dari baterai inverter yang menuju ke beban listrik. Gitu. Nah, sehingga instalasi seperti ini memiliki ya kelebihan dibandingkan dengan tipe yang ketiga. Akan tetapi, kalau kita pelajari dari manual user atau manual pemasangan, ternyata baterai inverter ini hanya bisa diinterkoneksi dengan on-grid inverter di sisi outputnya, itu ada batasannya. Yaitu kapasitas dari on-grid inverter tidak boleh melebihi dari kapasitas baterai inverter. Nah, nanti untuk detailnya kita bisa pelajari lebih dalam di user manual instalasi. Gitu. Kemudian ada tipe yang kelima, gitu, teman-teman ya. Nah, tipe yang kelima ini kita menggunakan kombinasi dari instalasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat begitu. Nah, konsep sederhana dari jaringan PLN dia masuk ke baterai inverter, kemudian outputnya masih berupa listrik AC yang akan disalurkan menuju ke beban listrik rumah. Tetapi kemudian kita tambahkan seperti ini. Ya, ada modul panel surya, dia dihubungkan ke on-grid inverter, sehingga dikonversi dari listrik DC menjadi AC. Tetapi untuk bisa aktif, untuk bisa menyala, si on-grid inverter ini dia membutuhkan tegangan referensi dari PLN. Nah, sehingga dilakukan AC couple di sebelah sini. Ya, dihubungkan dengan jaringan PLN. Kemudian kita tambahkan lagi dengan tipe yang keempat. Gitu. Nah, kita pasangkan lagi instalasi PLTS yang diinterkoneksikan dengan sisi output dari baterai inverter. Sehingga bisa aktif, bisa menyala, karena mendapatkan tegangan referensi dari outputnya baterai inverter. Kemudian kita tambahkan lagi, adanya baterai di sini. Ya, untuk instalasi PLTS yang di bawah, menggunakan sisi DC couple. Dari panel surya dia listrik DC, masuk ke solar charger control berupa listrik DC juga,
sebagian digunakan untuk charging ke baterai, sebagian lagi akan masuk ke baterai inverter untuk bisa memberikan tegangan referensi ke on-grid inverter sebelah kanan, kemudian untuk bisa memberikan tegangan atau daya listrik ke beban gitu. Sehingga saling support satu sama lain. Nah, ketika jaringan PLN padam, maka akan terjadi pemadaman pada on-grid inverter yang pertama, yang sebelah kiri atas gitu. Sedangkan yang lainnya tidak akan terpengaruh meskipun PLN padam. Nah, itulah konfigurasi dari hybrid system installation yang kelima begitu. Kemudian ini adalah letak atau titik interkoneksi AC couple dan juga DC couple. Nah, sehingga cara sederhana untuk membedakan di manakah letak AC couple dan juga DC couple adalah di mana titik interkoneksinya. Kalau dia itu diinterkoneksi pada jalur listrik AC, maka dia merupakan AC couple gitu. Sebaliknya ketika instalasi PLTS itu dilakukan penggabungan atau penyambungan pada sisi DC, maka dia dikategorikan sebagai DC couple installation. Dan kita juga bisa mengkombinasikan baik itu DC couple ataupun AC couple sesuai dengan kebutuhan serta efisiensi harga yang lebih sesuai begitu. Nah, teman-teman semua, di sini ada salah satu produk yang kita gunakan di ATW Solar, yaitu kita menggunakan produk dari Victron Energy. Ini merupakan brand yang berasal dari Nederland, Belanda. Victron Energy ini menyediakan produk baterai inverter yang dia bisa dikombin dengan macam-macam brand. Nah, meskipun dia dikombin dengan macam-macam brand, dia cukup butuh satu controller gitu. Nah, controller itu yang dinamakan dengan Servo GX. Satu alat ini, atau kita bisa lihat di gambar sebelah kanan, ada di tengah-tengah, teman-teman. Nah, satu alat ini dia bisa digunakan untuk mengkontrol semua komponen di sekitarnya gitu. Baik untuk mengkontrol solar charger controller, untuk mengatur on-grid inverter, kemudian ada sensor charger, ada layar hybrid, dan sebagainya. Nah, semua itu bisa dikendalikan cukup dengan satu device berupa Servo GX ini. Nah, sehingga untuk sistem instalasi hybrid yang sering kita gunakan, kita menggunakan device ini untuk mengatur semua komponen instalasi PLTS yang terpasang di lokasi. Bahkan kita bisa monitoring secara real time, baik secara offline di lokasi maupun secara online, karena komponen ini sudah terintegrasi dengan kemampuan untuk terkoneksi dengan WiFi rumah gitu, secara wireless. Nah, kemudian ini adalah tampilan dari layar GX-Tut. Layar ini kita gunakan untuk memonitor mengenai produksi energi PLTS secara real time di lokasi. Nah, selain di gambar sebelah kiri, kita bisa lihat di gambar sebelah kanan. Ini adalah tampilan website yang bisa kita lihat dari manapun juga, selagi kita masih punya koneksi dengan jaringan internet. Gitu. Nah, mungkin demikian Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian mengenai pembahasan AC couple dan juga DC couple yang bisa saya sampaikan. Apabila ada materi yang terlalu cepat atau kurang jelas, bisa ditanyakan supaya kita ada sesi untuk diskusi begitu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Justina, Ibu Jessica, dan juga tim dari BPBP Ambon. Terima kasih.